Anak yang di Kupang kuliah menangis. Bapak kalau tidak beli revo, saya tidak sekolah. Akhirnya sudah dia di sini juga tahu revo. Tahu, luar biasa. Don tanya saya, Pak Pendeta, revo itu apa? Oh, itu remaja foe. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Ada sukacita. Tema kita hari ini adalah mengikuti Yesus rela berkorban. Jadi siapa yang mengikuti Yesus harus apa? Rela. Saya mau tanya, saudara rela atau tidak? Berani berkorban atau tidak? Yakin? Terlalu yakin atau yakin saja? Terlalu yakin. Luar biasa orang di Kiutenu ini memang. Terlalu. Saudara-saudara, coba ingat. Kapan terakhir kalinya saudara kasih keluar uang dalam jumlah yang sangat banyak? Kapan terakhir kali saudara kasih keluar materi yang sangat banyak? Sapi 10 ekor lepas, uang 10 juta lepas. Kapan terakhir kali? Pernah kok? Renungkan saja. Tadi kan saya mulai saudara bilang rela ini. Masih rela kok? Saya lihat suara mulai turun sedikit. Itu dia pemasalah. Tapi direnungkan. Anggaplah ada satu kali anak-anak sekolah di Kupang minta uang 20 juta. Saudara langsung jual sapi 3 ekor kasih semua. Pernah Saudara, hal itu mungkin pernah terjadi. Tetapi itu biasa terjadi karena karena terpaksa. Suka pepet jadi mau tidak mau nih habis mau ke mana bapak jadi lepas. Anak yang di Kupang kuliah menangis. Bapak kalau tidak beli revo, saya tidak sekolah. Akhirnya sudah dia di sini juga tahu revo. Tahu, luar biasa. Don tanya saya, Pak Pendeta, revo itu apa? Oh, itu remaja foe. Ya, lanjut. Saudara-saudara, kadang-kadang kita memberi itu ya karena sudah terpaksa, sudah kepepet, sudah tidak mungkin melarikan diri lagi, jadi memberi. Tapi juga ada yang bisa kasih keluar uang dalam jumlah yang banyak karena itu akan dijadikan modal. Dia hitung-hitung kalau dia kasih keluar 10 juta sekarang, 1 tahun kemudian dia dapat 100 juta. Berani kasih keluar. Tetapi saudara coba kita lihat dalam pengalaman hidup berjemaat, memang ada orang yang dia memang suka memberi. Pokoknya mau lelang berapa dia ambil semua. Habis baru pusing dan bendahara cari. Dia ambil. Ada yang dia memberi tidak tanggung-tanggung. Mau berapa banyak pun dia akan memberi. Saudara, tolong jawab pertanyaan ini. Saudara ikut Tuhan Yesus itu mau senang atau mau susah? Ikut Tuhan Yesus mau senang atau susah? Senang atau susah? Susah atau senang? Saya ini kan saudara tidak yakin ini. Ikut Tuhan Yesus mau senang atau susah? Coba yang bilang susah angkat tangan. Coba yang bilang senang angkat tangan. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutannya adalah ikut Tuhan Yesus itu mau terima atau mau memberi? Mau dapat atau mau kasih keluar? Memberi atau menerima? Weh, memang rumit juga untuk jawabin. Tapi satu saat saudara ada 2 orang dong berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata waktu dong sampai di Tuhan karunia tinggal 2. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang yang pertama cepat-cepat angkat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua itu sedikit ragu-ragu tapi sudah kok tinggal 1, dia ambillah karunia memberi. Setelah itu mereka berpisah. 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu persimpangan jalan di kota besar. Di lampu merah itu
Yang itu hari dapat karunia memberi, dia sementara naik oto, mewah, duduk di muka, mantap, gaya sekali. Yang punya karunia menerima, dia duduk kok minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu dong dua baku lihat begini, yang itu hari ame karunia menerima, dia bilang, wah, itu hari kan kamu dapat karunia memberi, kenapa sekarang kamu lebih kaya dari saya? Orang ini jawab bilang begini, karena saya dapat karunia memberi, Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka tiap hari Tuhan berikan kepada saya untuk saya beri. Engkau kan karunia menerima, jadi tiap hari di mana hanya bilang, tolong, hidup terlalu susah. Saya mau tanya, di QTNU lebih banyak karunia menerima atau memberi? Di QTNU paling banyak karunia memberi atau menerima? Menerima. Oke, itu kira-kira pengantar khotbah itu begitu. Saudara, Maria melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus ada di situ bersama-sama dengan dia, Lazarus dan murid-murid dari Yesus. Mungkin juga ada beberapa orang lain. Maria ambil minyak narwastu, mahal sekali. Alkitab tadi mencatat dia punya harga kira-kira 300 dinar. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar berarti dia punya gaji selama 1 tahun. Harga minyak itu yang dia ambil dan dia tuangkan, dia poa di Tuhan Yesus pun kaki. Saya mau tanya saudara, bisa kok gaji 1 tahun kita kasih semua di Yesus? Bisa. Tadi kan bilang karunia paling banyak memberi. Tadi saudara bilang saudara mau memberi, sekarang saya mau tanya, gaji 1 tahun semua kasih Yesus bisa? Yang suara dong tadi di mana? Bisa kau pendapatan kio 1 tahun semuanya angkat kasih Yesus? Bisa? Weh, ini berat, sebab di mana hartamu berada, di situ. Saudara tahu dia bukan saja kasih dia punya uang. Dia punya minyak itu dengan harga 300 dinar. Bukan saja itu. Dia tunduk dan dia lap itu minyak di kaki Yesus pakai dia pu rambut. Ini hal yang tidak gampang. Kenapa saudara? Kalau ada orang dalam jemaat dia rasa dia memberi lebih banyak, itu dia jalan dia pun dada begini. Lo atau nimsa. Maria memberi dan kemudian tunduk. Saya bayangkan perilaku kami, jemaat, kita semua ini. Kalau kita memberi dalam persembahan saja itu, kalau kasih 1000 itu kita. Kalau 50.000 masih berani bungkus begini. Pakai baca lagi di mimbar kecil. Kalau makin kecil makin sembunyi. Makin besar makin kelihatan. Di QTNU juga ada. Ada. Dia laki-laki kok perempuan. Fam apa? Saudara bayangkan. Tapi Maria memberi dengan sangat banyak. Merendahkan dirinya dan dia lap Yesus pun kaki. Mari kita lihat lebih lanjut. Pertanyaannya hanya satu. Kenapa Maria bisa melakukan itu, saudara-saudara? Kenapa Maria bisa melakukan itu? Jawabannya ringan. Karena Maria punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Karena Maria pernah mengalami sesuatu yang besar dengan Tuhan Yesus, akhirnya
minyak seharga 300 dinar bagi dia tidak ada harga. Kenapa? Dia pun saudara laki-laki pernah Yesus bangkitkan. Siapa namanya? Pengalaman dengan Yesus itu yang membuat bagi dia 300 dinar tidak ada harga. Apa artinya kamu miliki segala sesuatu di dunia ini tapi kehilangan nyawa? Dia tidak pernah hitung-hitung itu 300 dinar, kan dia tahu yang Tuhan sediakan bagi dia lebih besar dari itu. Itu pengalaman yang membuat Maria yakin sekali untuk memberi. Saya mau tanya saudara, pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Pernah kok? Semakin orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, untuk rela berkorban, jangan tanya dia. Karena dia tahu Tuhan telah memberikan kepada dia. Saudara, Maria memberi karena dia menemukan sesuatu. Bukan saja pengalaman dengan Tuhan tadi, tapi lebih spesifik, lebih ke dalam. Dia menemukan keutamaan dari Tuhan. Oh, Yesus ini harus jadi yang paling utama dalam hidup saya. Ada banyak hal penting, tetapi yang paling utama itu Yesus. Sehingga ketika saya memberi ini, bagi saya itu bukan soal. Yang paling utama. Ada orang, saudara-saudara, yang paling utama itu artinya itu menurut dia itu yang paling penting. Kalau dia itu paling penting, dia kalau memberi dia tidak tanggung-tanggung. Tapi saya tidak omong dalam konteks misalnya ada orang itu kalau dia mau sepatu, pokoknya dia suka yang mana biar makan kosong di rumah, yang penting beli sepatu. Lihat kita pun anak-anak dong itu, kan yang paling utama buat dong itu pegang HP. Padahal tidak ada yang hubungi dorang. SMS masuk buka cepat-cepat hanya dari Telkomsel. Tapi bagi dia itu utama. Mau kaki kosong kok apa, yang penting pegang. Saudara lihat kita ini. Dulu saya marah beberapa orang tua di kampung. Dong bawa ini telur ayam kampung 4 butir. Bawa pi pasar 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 berapa? 10.000. Setelah dapat 4 10.000, dari 10.000 itu 7.000 isi pulsa. Sisa berapa? Berarti bagi mereka yang lebih utama itu adalah pulsa. Sisa 3.000 baru beli super mie. Berarti yang lebih utama mie atau pulsa? Itu yang saya marah dorang. Saya bilang saya heran deh mama dong ini. Bawa telur ayam kampung, pergi hanya beli super mie. Padahal di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli untuk beli gambar telur? Itu aneh itu. So gambar telur lain setengah. Tapi dia jual telur asli untuk beli telur palsu. Karena dia mau beli pulsa. Yang utama mana sekarang? Pulsa. Di QTenu ada? Ada. Itu anak-anak kok orang tua? Orang tua juga. Woi, siapa po istri? Saudara lihat, dia menemukan keutamaan. Yesus paling utama dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah berpikir Yesus utama, jangan bicara tentang memberi. Orang-orang percaya di dalam Tuhan itu memberi bukan untuk pancing kau dapat. Kita bukan memberi supaya kepadamu diberikan banyak. Tetapi kita memberi karena Tuhan lebih dahulu memberikannya buat kita. Amin kok. Siapa yang tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan? Coba angkat tangan. Saudara bayangkan kalau kita masih bisa hidup pagi hari ini saja, itu tanda Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Ada orang yang tidur dia tidak sempat bangun, tapi kita masih sempat bangun ini pagi. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu terus dia lupa kok tidak kasih bangun kita yang pagi. Ini pagi siapa kubur siapa? Tapi Tuhan masih kasih kita itu. Tuhan masih kasih kita berkat-berkat di saat orang masih susah makan, jagung masih ada di mana-mana. Jadi kita memberi karena Tuhan sudah lebih duluan memberi, bukan untuk pancing berkat baru, bukan. Saya suka bilang begini saudara-saudara. Anggap saja beta dan bab tua ini kami dua tidak saling kenal. Kami dua tidak saling kenal, jadi dia tidak tahu saya siapa, saya tidak tahu dia siapa. Terus saya dapat bab tua pun nomor telepon, saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di kantor camat. Kok kira-kira bab tua mau ketemu kok tidak? Mau kok tidak? Tidak mau. Bab tua ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal, saya pergi dia ke rumah, kira-kira dia mau kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak mau. Saya rubah pertanyaannya. Saya mau kasih bab tua oto satu, kira-kira bab tua mau kok tidak? Mama dan tahu. Saya kasih bab tua oto satu Pajero Sport, harga kira-kira 1 miliar. Waktu bab tua dapat itu oto baru dari saya, ada perubahan perilaku dari bab tua ke saya kok tidak? Saya telepon dia jam 12 malam datang kok tidak? Sapi dia perumah ada ayam satu dia kasih kok tidak? Sapi juga kasih. Karena dia tahu bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Biasa orang yang makin sekikir itu kan dia rasa dia tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Yang makin sekikir itu kan dia rasa dia kerja ini bukan Tuhan yang bantu, kok dia kerja sendiri. Nah, kapan Tuhan bantu kita buka kebun? Kapan? Kapan Tuhan bantu kita kopi kok tanam jagung? Ada kok. Jadi dia pikir dia yang kerja untuk apa memberi bagi Tuhan. Tidak penting. Mari kita lihat sekarang. Yudas. Di sini ada yang nama Yudas. Ada kok tidak? Tidak ada. Ini nama Yudas ini setiap kali sebut ini nama apa yang ada dalam saudara pemikiran. Ini ada bayi baru yang ini hari dibawa ke gereja. Dia pun nama Justin. Saya yakin ada yang ada anak di sini tidak agak susah nama Yudas. Karena setiap kali nama itu disebut, yang di kita potak bilang, nah Yudas, penuh kepalsuan. Alkitab yang kita baca tadi kasih tahu. Yudas itu berpikir tentang keuntungan. Dia hanya pakai kemanusiaan untuk mendapatkan keuntungan. Apa maksudnya? Yudas bilang begini, untuk apa minyak seharga 300 dinar ini kita buang? Lihat sini, jangan lihat itu anak. Untuk apa minyak seharga 300 dinar kita buang? Lebih baik kita jual dan uang kita kasih kepada orang miskin. Yudas omong begini karena apa? Dia berpikir tentang keuntungan. Toh kalau ini minyak sudah jual habis, dia yang bendahara, dia yang kelola. Kelola uang banyak ini juga baik. Saudara pernah dapat kok tidak? Pernah rasakan, pernah dengar kok tidak kalau orang kelola uang itu buku harga 7,5 sama dia omong deng aci kok taruh 10.000. Pernah kok? Pernah dengar? Atau sendiri bikin? Itu dia pun nama panggilan Yudas. Karena dia kelola uang itu kepentingannya dia pun diri. Masa kok buku 7.500 dia bikin 10.000? Enaknya kelola uang. Akhirnya semua dana ini dia yang bendahara. Dia yang tahu semua, nah. Termasuk tahu semua harga. Ini kita bisa bahaya ini.
Semoga di Kiutenu ada. Karena kita berpusat pada diri sendiri, berpikir seperti Yudas. Nama tidak mau nama Yudas, tapi berpikir seperti Yudas. Itu mau rela memberi bagaimana? Karena yang dia pikir adalah keuntungan sebesar-besarnya. Pembacaan tadi kasih tahu, Yudas seorang pencuri. Dia perampok. Tapi dia tidak bikin ketekun orang. Dia tidak rampok orang pembangunan, dia tidak pirampok orang puruma, dia tidak pi di mana-mana. Dia merampok orang pun kepercayaan. Kasih kepercayaan kok dia urus itu yang dia salah gunakan itu kepercayaan. Bagaimana bisa berkorban bagi orang lain? Saudara-saudara, kita ini mari jujur, kadang-kadang Tuhan pembaran juga kita rampok bawah. Banyak orang suka bertanya kepada saya tentang perpuluhan. Saya bilang yang paling baik, kan saya alami langsung lah. Saya pun pribadi ini alami langsung. Perpuluhan itu jangan simpan tahan. Sebab kalau simpan tahan di rumah pasti akan ambil tahan. Kalau su ambil tahan pasti pemutihan. Betul kok? Di Kiutenu juga ada yang biasa ambil tahan. Kadang-kadang kita majelis ju satu. Pimpin ibadah syukur di sana karena belum hari Minggu jadi belum mau datang, simpan tahan. Hari pasar tahun tiba-tiba penjual ikan lewat. Bapak ada cerita dan pendeta di situ, mama sudah terlanjur ambil ikan. Jadi mama dari belakangnya, Bapak tuh tesa, ika. Jubab tua bilang, ambil tahan. Ambil tahan yang mana? Yang tadi malam. Di Kiutenu juga ada. Dia majelis kok jemaat. Atau majelis jemaat. Jadi saudara, kadang-kadang yang Tuhan pembaran juga kita rampok bawah. Itu yang tadi saya tanya, memberi, saudara bilang, memberi. Kok memberi. Nah kita bisa merampok kepercayaan yang Tuhan. Saya suka pakai contoh ini di mana-mana. Saudara, berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan lihatlah, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Betul kok kalimat itu? Saudara percaya pada kalimat itu? Kata-kata firman itu saudara percaya? Mari kita uji. Kalau 10.000 perpuluhan berapa? Kasih kok tidak? Kasih kok hanya 1.000 saya. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan berapa? Masih kasih? Kasih kok hanya 10.000. Kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan. Masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan berapa? Waktu perpuluhan 1 juta masih kasih. Aha. Waktu perpuluhan 1 juta kita pikiran Bapak. Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dilihat ulang-ulang begini. Terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Betul. Kiutenu ada. Fam. Jadi saudara tahu, kita tidak mau nama Yudas, tidak mau seperti Yudas, perilaku kita persis Yudas. Jadi kalau saudara lihat begitu, kakak lihat Yudas ini. Baik, saudara lihat Tuhan Yesus dalam pembacaan tadi. Saya kira Tuhan Yesus menjadi tokoh kunci dalam pembacaan tadi. Saudara-saudara, dalam budaya Yahudi, saudara-saudara,
Pengurapan itu sangat terkait dengan sebuah suasana pesta. Suasana sukacita di mana orang kumpul menikmati, makan, minum, dan mungkin berpesta pora, makan dan lain sebagainya, menari. Jadi ketika Yesus bicara tentang penguburan, kematiannya, ini sesuatu yang sangat sulit dipikirkan oleh manusia. Bagaimana mungkin Yesus berkata tentang penguburan? Perkataan ini mengejutkan banyak orang. Di pesta itu orang tidak mau pikirkan maut. Orang tidak mau pikirkan susah. Orang mau yang senang-senang. Kita pu anak dong itu kalau pi pesta itu makan kosong juga tidak apa-apa. Mie saja tidak apa-apa. Kuasa tidak apa-apa. Yang penting senang. Kalau mulai lagu Bapak Mantu dari mana? Oh di sini juga tahu Langsung ayo semua tangan di atas. Feting kau nalipu semua bangun langsung. Apalagi kalau lampu mulai mati hidup, baru dari dalam juga mati hidup. Tua berapa botil? 1 Pertama 1. Bertambah. Itu mati don tidak pikir. Itu mati tidak pikir itu. Gas. Kita pu orang dong ini akhirnya gereja don tidak pikir. Saya berkhotbah di banyak tempat di pedalaman TTS. Saya bilang orang Timur ini kenal 2 macam bunyi gong. Sene. Bunyi gong pertama bilang teng 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 teng. Lenane sene klei ay. Bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, banyak suami akan bilang di dia pu istri, Mama, I'm naukit. Tapi ada bunyi gong yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Dia pun bunyi bilang begini. Titu 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 titu. Itu bunyi gong apa itu? Bunyi gong pesta. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami-suami yang tadi bilang dia pu istri bilang, Mama, hom naukit, sekarang dia bilang, Mama, hom paukit. Lu tunggu kok sayang pite, itu skuku. Besok baru dia pulang. Di sini juga ada. Siapa pun suami na angkat tangan, jujur. Supaya kita doakan dia. Saya mau tanya, kenapa kok ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Bukan kok? Bapak. Ya saudara-saudara, bapak tidur. Weh bapak ini memang salam bapak Jadi saudara-saudara kadang-kadang memang orang tidak akan terlalu pikir tentang kematian. Bahkan kematian Yesus kalau dia ada dalam senang. Yesus mengatakan ini. Karena Yesus sementara ada dalam sebuah prosesi menuju kepada kematiannya. Saudara-saudara, ketika Maria melakukan itu dan dicegah oleh Yudas, Tuhan Yesus lebih setuju kepada Maria bukan kepada Yudas. Kenapa? Karena tadi sebuah keadaan di mana Tuhan Yesus harus berkorban mati. Yudas berpikir sesuatu yang sesaat. Tapi Tuhan Yesus berpikir sesuatu yang lebih jauh. Supaya apa? Kematian Yesus itu kemudian menjadi pesta bagi orang-orang percaya. Dia mati supaya kita semua diselamatkan. Dia berkorban supaya kita inilah yang akan dipulihkan dan disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena itu Tuhan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara tahu, Maria mungkin tidak memahami hal itu. Yang dia lakukan itu sesuatu yang tulus saja.
Dia tidak pikirkan bahwa ternyata ini pas dengan Yesus mau. Dia hanya lakukan itu dari hati yang tulus. Nanti setelah Yesus mati dulu baru dia bilang, ternyata 6 hari sebelum kematiannya, saya melakukan ini dengan dia. Saudara pernah alami kok tidak? Ada satu orang yang dia mati, pas dia sudah mati baru bilang, ternyata betul kapan hari ini kami dua baru ketemu. Itu punya kenangan sendiri. Saya bercerita, saya berkhotbah dan saya kasih tahu, kami punya tokoh jemaat satu di Agape meninggal. Dan ada satu kisah yang baik, yang teringat sekali. Beliau berangkat ke Surabaya dan kemudian kami tidak lagi ketemu dan kemudian beliau meninggal, itu tanggal 3 Februari. Masih telepon dengan saya dan Ibu Pendeta, kami video call, dan kalimat yang diucapkan ketika mau berakhir itu telepon, beliau bilang begini. Waktu itu Ibu Pendeta pas ulang tahun. Jadi orang tua ini bilang begini, Ibu Pendeta, happy birthday. Dia ketika ucapkan itu kalimat, dia air mata jatuh. Dan ternyata setelah dia mati tanggal 21, baru saja yang Ibu Pendeta mengerti, itu kalimat terakhir yang orang tua itu ucapkan bagi Ibu Pendeta. Jadi selama sekarang masih ada waktu, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak orang tua, nah bikin yang baik-baik. Supaya waktu mati bilang, ternyata itu hari baik dia datang. Jangan sampai dia mati dalam keadaan mabuk parah. Pas dia mati dia bilang, puji Tuhan. Jangan sampai dia mati sementara bamaki. Di sini ada yang tukang bamaki. Dia ada duduk di sini. Cok tunjuk kok. Berhenti. Nah, beberapa hal ini akan lebih lagi untuk kita pelajari. Terus kita akhiri khotbah ini. Pertama, saudara-saudara, mengikut Yesus berkorban bagi Tuhan, rela berkorban. Mengikut Tuhan itu rela berkorban. Pertama, bukan saja mengorbankan materi, uang, tetapi merendahkan diri sekaligus. Maria taruh itu minyak, tetapi dia mau tunduk untuk lap pakai dia pun rambut. Mahkota dia pakai. Merendahkan diri. Memberi kalau tanpa merendahkan diri, itu urusannya hanya soal material, hanya soal uang. Dia bisa ukur orang dari uang. Semua hanya tentang uang. Ada uang di mana dan dia pi. Kalau uang tidak ada dia tidak pi. Ada makan di mana dia pi. Tidak ada makan dia tidak pi. Karena ukurannya materi. Tapi kalau dia pakai merendahkan diri, itu baru betul. Karena semua orang bisa memberi, tapi tidak semua orang bisa memberi dengan merendahkan diri. Karena makin besar yang kita beri, kita makin pukul dada untuk kasih tunjuk siapa kita. Jadi memberi dengan merendahkan diri itu harus satu paket, supaya tidak boleh ada orang sombong, apalagi dalam gereja. Saudara bawa hasil, hulu hasil, datang ke sini, taruh di sini, taruhlah dengan kerendahan hati. Jangan dengan kesombongan. Sebab kalau kesombongan, ini Pak Manobe punya, ini Pak Sapa punya, terus Manobe korek ame satu bilang, dompun jagung itu kurang. Yang saya punya itu dia pun nama makam puji. Di sini juga ada. Yang tukang makam puji ada. Suruh dia berhenti. Karena memberi tidak bisa pukul dada, harus merendahkan diri. Itu pertama. Kedua, penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Saudara lihat, yang Maria lakukan itu, dia lakukan dalam kerangka penyembahan liturgis. Yang dipikirkan oleh Yudas adalah pelayanan sosial. Baik juga, pelayanan sosial bukan tidak baik, baik juga.
Tetapi sengaja saya pisahkan hal ini supaya kita paham. Ada orang itu yang untuk gereja dia pemalas. Tapi untuk bilang mari kok kita pitolong orang di sana dia siap. Ada yang hanya gereja saja dalam penyembahan, tapi untuk tolong orang tidak pernah. Nah, ini tidak bisa. Dua hal sama-sama penting. Penyembahan dan pelayanan sosial. Itu penting. Kita ini kadang-kadang kita tidak tolong orang. Saya paling jengkel itu ya, mama masih hidup don tidak piko bawa ame beras sedikit, padahal don dekat benak kok. Nanti mama mati baru don bawa babi besar satu. Itu ju utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut kok babi. Suruh diam. Menangis apa? Perhatikan tidak tapi mau kok orang ketahui. Itu tidak baik itu. Saya ingin sampaikan pada kita saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, yang berjalan bersama-sama dengan pelayanan terhadap kemanusiaan. Tuhan Allah kan kita tidak dapat lihat. Bagaimana yang kelihatan saja engkau tidak mampu untuk melayani dia, apalagi yang tidak kelihatan. Karena itu tidak bisa, tadi punya kita dan poin pertama, tidak bisa ada orang sombong, apalagi kalau dia sombong secara rohani, tidak bisa. Kita diminta untuk rendah hati supaya kita bisa berjumpa dengan orang-orang, dengan banyak orang, dan kita rela untuk melakukan itu sebagaimana Yesus. Yang ketiga yang terakhir saudara, Tuhan Yesus berkorban supaya kita menjadi umat tebusannya. Jadi kalau ada orang miskin, tolonglah dia. Jangan manfaatkan dia. Kalau ada orang susah, tolonglah dia. Jangan manfaatkan dia. Kadang-kadang kita tidak ketemu di ini hal ini. Kita manfaatkan baik orang pun miskin, orang pun bodoh. Supaya kita yang dapat lebih. Ada orang yang memelihara dengan baik orang lain punya kemiskinan dan orang lain pun kebodohan. Biar di ini kampung miskin semua, biar di ini kampung bodoh semua, supaya kalau ada pemilihan apa-apa hanya dia sah, hanya dia sah. Itu tak salah itu. Tuhan berkorban itu supaya kita ini ingat juga orang lain. Jangan manfaatkan orang. Ini dong picek, jual batu mangan ini, harga mahal, madon datang angka ame ini dong kasih, woi ini apa jadi Rp100 1 kilo. Ini kita manfaatkan orang ini. Ini bikin kita salah ini. Jangan manfaatkan. Lakukanlah sesuatu dengan tulus, dengan baik, penuh kerendahan hati. Berkat-berkat itu Tuhan kasih yang kita. Lakukan itu dalam persekutuan dan penyembahan yang benar. Mazmur 133 bilang begini, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara, hidup rukun bersama-sama, karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kadang-kadang kita bergaya, sombong dengan sesuatu yang Tuhan kasih. Yang RT dia pu suami, tapi suruh panggil dia mama RT. Oh, itu sombong. Yang kepala sekolah dia pu suami, tapi suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Biasakan diri supaya apa yang Tuhan berikan itu sudah. Tidak usah terlalu. Kadang-kadang kita terlalu bikin diri inti. Sampai tidak boleh ada orang lebih hebat lagi dari kita. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Amin kok. Di QTNU ada yang terlalu bagaya. Memang merendahkan diri itu bukan perang lawan orang lain. Itu perang lawan diri sendiri. Orang lain kita bisa kasih kalah, tapi belum tentu ke skala diri sendiri. Belum tentu. Banyak orang bisa berlomba-lomba ingin mengatur orang lain, tapi belum tentu dia bisa atur dia pun diri sendiri. Banyak orang bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi belum tentu mengajarkan kebaikan bagi dirinya sendiri.
Dan karena itu pelajaran-pelajaran dalam kitab suci termasuk pembacaan hari ini mau menolong kita semua. Supaya sadar Tuhan Allah yang luar biasa saja mampu merendahkan diri dan rela. Saya mau tanya saudara. Menurut saudara Tuhan Yesus bisa lawan itu orang dong yang tangkap dia kok tidak? Terlalu bisa. Tapi dia merendahkan diri. Kenapa? Ada misi, ada kerja Tuhan di situ yang membuat dia harus ingat, tahan engkau pun diri untuk kemuliaan Allah. Supaya manusia ini bisa diselamatkan. Saudara, kehendak kita itu hanya boleh dijalankan kalau pas dengan kehendak Allah. Kalau tidak nanti kita akan cenderung memanfaatkan orang lain kesempatan itu. Mari kita rendahkan hati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya berita firman ini tertanam di dalam hidup kita dan menjadi buah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, tolonglah kami supaya kami tidak sekedar berpikir hal-hal yang material tentang apa yang dilihat oleh manusia, tetapi sekaligus apa yang rohani dan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kami mohon supaya benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kami, karena Roh Kudus memampukan kami untuk hal itu.